Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa RRI Kendari ya. Senang sekali hari ini saya Jihan Benazir bisa kembali setelah sekian lama ya. Akhirnya podcast RRI balik lagi untuk pendengar dan juga pemirsa ini karena langsung ditonton. Jadi saya manggilnya pemirsa aja tuh mungkin biar lebih akrab panggilnya Sobat RRI ya. Pastinya boleh tepuk tangan semuanya. Di sini ada 500.000 penonton terlambat yang itu ya. Dan senang sekali ya hari ini saya pastinya tidak sendirian karena di podcast hari ini akan ngobrol-ngobrol mengenai hal yang saya banget ya, Jihan banget, yaitu tentang musik. Karena saya kan suka banget tuh sama denger lagu gitu kan. Terus juga banyak banget yang bilang di kantor ini, wah ini Jihan atau Marion Jola, Jihan atau Marion Jola gitu kan. Jadi pas banget untuk di hari ini kita akan ngobrol mengenai musik ya. Kita sapa dulu nih karena Jihan sudah tidak sendiri, sudah bertiga berarti kalau gitu ya. Jihan menyapa dulu. Halo Kak Gustaf. Tepuk tangan dong untuk Kak Gustaf. Biar kelihatan rame kita ya. Kemudian ada Kak Aya. Hai. Gimana Kak Aya? Bang Madin masih menyebalkan di rumah? Sedikit. Aduh takut banget nanti buka aku diedit gimana nanti sama dia ya. Oke, dan pastinya untuk di hari ini senang banget bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang satu ini yang lagi viral ya, lagi sering banget Jihan dengar, yaitu tentang satu nama Makanja gitu ya. Makanja. Boleh kenalan dulu mungkin dari Kak Gustaf, Makanja itu apa? Sebagai direktur Makanja ya. Oke, silakan Kak Gustaf. Jadi Makanja itu bagian dari Makanja Indonesia. Jadi dia itu di bidang di Makanja musik. Selaku produksi musik single dan album untuk bakat-bakat yang ada di Sulawesi Tenggara. Tapi Makanja ini cuma untuk di Sulawesi Tenggara atau dia ada di tempat lain juga? Proses untuk universal sih. Wow, serius? Kapan kira-kira? Ya masih Dalam prosesnya pelan-pelan gitu ya. Udah dari kapan Kak Makanjanya? Kalau untuk ini untuk Kak Gustaf, aku tahu aku cantik banget, tapi nggak usah tegang gitu. Kenapa? Dari kapan? Kalau untuk direknya itu dari COVID sih, 2019 ya. Oke. Cuman untuk di legalitasnya tuh udah 2 tahun yang lalu. Berarti pandemi lah ya, 2020 lah let's say gitu, 2020 di saat mungkin yang lain itu banyak yang tidak produktif gitu ya. Apakah karena COVID ini makanya tiba-tiba muncul Makanja? Ya mungkin termasuk itu sih, jadi ada inisiatif karena WFA kan, jadi ada ini, jadi kita sama bareng-bareng teman gimana kalau kita buat project deh musik tapi secara virtual gitu kan. Awalnya secara virtual. Serius tuh virtual? Virtual awalnya, iya Zoom awalnya. Termasuk Kaya ikutan atau belum. gimana? Belum waktu itu ya. Oke, Kaya next ya. Dari Kak Gustaf terus. Iya, jadi setelah itu kita udah buat satu single kan dari virtual itu. Kita udah punya inisiatif untuk ngebangun label sendiri. 2 tahun berjalan kita udah berjalan, udah produksi single juga, terus dari talent-talent yang lain udah produksi 5 single. Setelah itu 2 tahun kemarin kita udah legalitas dan jadilah Makanja. Oke, ini yang perlu juga mungkin teman-teman atau sobat RRI tahu mengenai legalitas, seberapa pentingnya, ataukah kayak ya sudah yang penting berkarya dulu, legalitas belakangan dulu begitu. Kalau dari Kak Gustaf sendiri gimana? Ya kalau bagi saya sih penting ya, karena legalitas itu untuk pengakuan di nasional, untuk kita bersaing secara sehat sih juga. Oke. Tadi Jan tertarik sih sama menciptakan lagu, akhirnya berkarya virtual gitu. Waktu itu siapa-siapa aja Kak? Berapa orang? Kalau awalnya itu cuma berempat. Jadi dia mantan pencarian bakat juga. Jadi kita kumpulin, terus kebetulan kita emang sering-sering sharing, ya udah daripada nggak ngapa-ngapain kan saat itu, udah kita garap. Oke, dan sempat kan ini udah selesai lah istilahnya, kayak pandeminya udah selesai, terus akhirnya memutuskan untuk kayaknya diseriusin deh ini. Iya. Itu kapan? Apa yang bikin triggernya? Ya mungkin lebih kayak ada peluang sih buat dikomersilkan. Ada peluang, apalagi sekarang udah ada musik-musik timur gitu kan. Oh ya. Karena masih awam ya di Sultra ini, masih awam ya, jadi ya coba deh maksudnya
buat warna baru untuk Nusa Tenggara untuk 2 tahun ini. Oke, nanti kita bahas ya warna barunya seperti apa. Jihan mau menyapa dulu ke Ayah. Kita baru kenalan ya. Kayak berarti di Makanja ini sebagai manajer dan juga coach. Nanti kayak cek suaraku ya, apakah aku bisa di coach. Tapi gimana kayak sudah berapa lama gabung di Makanja? Awal Januari. Awal Januari. Gimana perasaannya bisa gabung di Makanja? Awalnya kan ketemu sama Kak Gustaf, terus nggak tahu bagaimana cara tiba-tiba Hipnotis kali ini Kak Gustaf, ya Allah, kenapa tiba-tiba? Gimana? nggak tahu dia lihat dari brandingku kali ya. Jadi mungkin dari situ ditawarin, bisa nggak kamu coaching? Awalnya saya ragu sih sebenarnya, cuman apa sih salahnya mencoba? Ragu sama kemampuan saya, tapi dia selalu meyakinkan, coba dulu, kamu bisa gitu. Ya apa salahnya, saya cobalah. Alhamdulillah sampai hari ini saya sudah punya Orion gitu. Ada hasilnya. Applause dulu dong Marion tuh aku ya. Orion ya kan? Orion itu masuk selalu di playlistnya RRI Kendari juga gitu ya. Dan menariknya Orion ini juga Jihan sudah lihat beberapa kali tampilnya gitu. Sumuran Jihan ya kalau nggak salah ya. Itu SD SMP ya Kak? SD SMP. Ada yang umur kelas 4 SD, kelas 4 tahun, SD, ada yang paling besar itu 14 tahun SMP. Kelas 2, kelas 3. Wow, itu nggak apa tantangan itu Jihan udah kepikiran ya, namanya umur segitu ya. Ini sudah mau sama pakai baju warna pink, jangan nih saya warna kuning. Pasti menghadapi hal-hal kayak gitu atau yang serupa seperti itu. Itu gimana menghadapinya? Saya pakai trik khusus sih sebenarnya. Ada triknya tahu. Apa tuh? Pendekatan pertamanya. Oke. Jadi awalnya saya pendekatan dengan cara-cara ya gimana maunya anak-anak dulu. Jadi teknik pembelajarannya itu di dalam kita kayak bermain sambil belajar. Oke. Gitu. Jadi pelan-pelan anak-anak saya buka ruang untuk mereka cerita semua bagaimana di sekolah. Selalu saya tanyakan bagaimana di sekolah, guru-gurunya gimana, belajarnya enak nggak, terus kalau pulang sekolah capek gimana, terus kalau mau latihan juga tuh saya tanya kalian capek, kalau capek kita berhenti dulu. Karena pelatihannya kita metodenya selalu ini saya bagi waktu, jadi kayak Sabtu Minggu itu libur, jadi kita ambil full day. Gitu. Latihannya di situ. Berarti memang kuncinya adalah mendengarkan dulu nih mereka maunya kayak gimana. Tapi pernah ada nggak satu momen kayak udah didengerin, tapi kok masih susah nih nyatunya? Ada momen kayak gitu? Ada, sering. Sampai sekarang masih ada. Sampai nangis. Oh ya? Iya. Siapanya yang nangis nih? Membernya atau? Membernya. Sudah 2 member yang menangis. Perkara? Perkara nggak bisa nyanyikan lagunya. Perkara susah tingkat kesulitan. Suaranya harus kayak gini begitu. Oke, mengatur berarti kan sisi manajernya dari situ. Terus coaching mungkin dengan latihan-latihan nyanyinya. Nah ini dia. Sebenarnya kayak kan kalau misalnya Sobat RRI juga sempat ngelihat beberapa yang viral kemarin juga, itu ada satu video dari Baskara ya, Hindia ya, yang bilang kalau semuanya itu bisa nyanyi, tidak ada suara yang jelek gitu ya. Itu kalau misalnya menurut Kaya gimana? Iya. Setiap orang punya ciri khas masing-masing yang berbeda, warna suara yang berbeda. Jadi tetap kita apresiasi semuanya. Kita tidak bisa membuat anak-anak kecewa atau mungkin hilang kepercayaan dirinya. Gitu. Jadi tetap harus kita dukung, walaupun mungkin karena mereka masih tahap pembelajaran, jadi mencoba memberi apresiasi terus-menerus. Berarti itulah fungsinya dari coach ya. Berarti nggak memang harus udah bagus dari awal gitu ya. Memang harus dipoles dulu gitu, dilihat gitu. Apa mungkin ini Kak Gustaf yang Kak Gustaf lihat dari Kak Aya gitu. Sampai kan awalnya Kak Aya nggak mau gitu, tiba-tiba kita hipnotis tuh Kak. Tiba-tiba dia mau gitu. Itu yang kita lihat atas seperti apa? Iya, mungkin lebih ke emosionalnya ya. Emosionalnya dia bisa berbau sama anak-anak. Terus itu sih yang lebih penting itu emosionalnya. Karena kan kalau untuk profesional kerja pun tidak cukup gitu kan, harus pendekatan. Nah ini yang menarik, konsepnya Orion kita tahu girl band gitu ya. Jadi Sobat RRI ini Orion ini adalah girl band gitu ya, yang usianya tadi ada yang kelas 4 SD sampai kelas berapa Kaya tadi? 3 SMP. Sampai kelas 3 SMP. Jadi di situ ada 7 ya?
Iya, 7 ya. Ada 7 member dari Orion, itu remaja-remaja semuanya. Nah, Kak Gustaf, kenapa membentuk Orion atau dengan format girl band? Kan kalau misal girl band itu kayaknya 2010-an waktu itu ya, yang sampai ada Seven Icon, misalnya Cherry Bell gitu kan ya. Ada Blink juga. Ini kenapa pakai konsep itu? Kalau saya pribadi sih mungkin karena lagu anak-anak tuh udah langka ya sekarang. Jadi saya tuh mencoba untuk kasih warna baru buat anak-anak tuh bisa FOMO atau ngikutin apa yang unik gitu kan. Apa yang unik dari visual. Jadi ya udah coba aku ngebuat big band buat lagu anak-anak ini dikemas dengan big band itu yang aku maksud tadi. Berarti memang berangkat dari ya kalau sekarang kita inget-inget ya, kayaknya lagu anak-anak atau yang pure yang remaja yang cimit-cimit itu kayak udah kurang gitu ya. Sekarang kayaknya lebih ke percintaan yang dewasa mungkin gitu ya. Jadi itu salah satu yang bikin Kak Gustaf tuh bentuk Orion ini. Karena maksudnya dilihat dari liriknya pun yang aku buat album ke Orion ini semua tuh liriknya tuh lirik anak-anak ke remaja. Kak Gustaf nulis pencipta lagu juga berarti? Iya. Produce? Iya, produce terus komposer juga, jadi writernya semua saya yang buat. Wow. Nah ini satu. Kalau misalnya ngelihat ada peluang maunya masuk terus gitu ya. Berarti kenapa sih Bang Madin ketawa-ketawa, senyum-senyum? Nggak apa-apa. Kita kan siapa tahu bisa mengorbankan diri di sini gitu ya. Gini Kak Gustaf, kalau misalnya saya nih pengen nih bikin lagu atau pengen nih punya lagu, itu bisa ke Makanja. Walaupun misalnya nol besar, nggak tahu mau lagu yang kayak gimana gitu, itu bisa ke Makanja nggak? Iya. Jadi kami juga ada sekolah musikal. Jadi di situ kita emang menerima untuk bakat-bakat yang pengen membuat single gitu kan. Jadi kita ngedirect sampai coachingnya, sampai mereka tuh launching singlenya, terus sampai brandingnya, jadi itu. Sampai branding. Video klip gimana? Iya. Dibuat juga? Iya, dibuat juga, diproduksi juga. Jadi Makanja Musik ini di naungan Makanja Indonesia. Jadi Makanja Indonesia itu ada 3, Makanja Trip, Makanja Production, sama Makanja Musik. Jadi itu mereka berbaur. Dan video klip semua itu bersenambungan lah. Kalau misalnya ingin berkarya gitu ya, menghasilkan sebuah lagu, tapi kita nggak tahu mulai dari mana gitu ya, terus ke Makanja aja. Wadahnya gitu. sudah kami sediakan. Kalau yang Orion itu kan berarti di-create nih sama Kak Gustaf, terus juga sama Kak Aya juga. Tapi ada nggak yang ujuk-ujuk datang gitu, Kak Gustaf bikinkan bisa lagu gitu? Ada juga ini. Ada. Jihan boleh bikin gitu juga. Langsung mengecil suaranya, Jihan bisa juga gitu. Bisa ya? Bisa dong. Tapi kayaknya kalau misalnya Jihan yang bikin, coachnya yang agak bingung ya. Kayak gimana latihannya coachnya kalau misalnya kayak let's say teman-teman Orion lah gitu. Itu latihannya berapa kali dalam seminggu? Seminggu 8 kali. 8 kali? Ya, tergantung kalau anak-anak lagi libur atau ada jadwal libur, kita latihan lagi. Jadi kan di grup WhatsApp kita berkabar. Terus dipantau sama orang tua. Orang tua dari anak-anak. Bimbingan orang tua masih. Terus kalau misalnya di coaching kayak gitu Kak, Kak Aya tuh ngeliat dulu nggak sih kayak karakter suara misalnya atau apa, ngeliat dulu kayak gitu? Iya. Basicnya, boleh tahu basic kayak Kak Aya kenapa kayaknya tinggi banget nih musikalitasnya gitu ya? Waktu itu awalnya apa emang ya? Penyanyi memang kah atau dari Kak Aya sendiri? Ya penyanyi. Enggak, mesti juga dari penyanyi. Yang penting punya kemauan di bidang tarik suara, terus punya rasa percaya diri, sama apa ya, itulah dukungan dari teman-teman, mungkin juga orang tua. Penting Kak, dukungan betul. orang tua. Kenapa? Karena sejatinya anak-anak itu kan masih dalam pantauan, jadi tetap orang tua tetap mengawasi anak-anak, tetap harus tahu apa kegiatannya di luar. Jihan sih menariknya adalah kayak berarti Orion ini mempunyai sosok kakak lah, anggaplah, bukanlah kayak sosok manajer gitu, karena ternyata sama Kak Aya ini bisa curhat gitu ya, bisa memberikan ketenangan mungkin ya saat adik-adik atau teman-teman itu dari Orion tuh kayak pusingnya di luar dengan pekerjaan rumah dan segala macam ya. Tapi kalau Kak Aya sendiri gitu ya, ngelihat Orion ini
5 tahun ke depan ini bakal seperti apa? Dengan apa yang mereka punya sekarang, semangatnya gitu. Pasti seorang manajer tahu dong lihat kayak gitu. Ini seperti apa? Mereka bisa jadi bintang. Wow. Saya tuh yakin sekali karena awalnya anak-anak ini kan kita rekrut mereka masing-masing punya keahlian sendiri yang berbeda-beda, tapi kebanyakan dari modeling. Anak-anak Korean tuh dari modeling. Jadi saya rasa mereka kedepannya bisa menjadi bintang yang lebih bisa dikenal lagi. Wow, tepuk tangan guys. Keren banget. Basicnya memang modeling, tapi di coach terus sama Kak Aya. Oh berarti sama, kayak aku banget. Basicnya emang modeling, berarti suara juga bisa dilatih terus ya Kak Aya ya. Oke, nah kalau misalnya ke Kak Gustaf lagi nih, mungkin Jihan agak sedikit berat. Ini ngomongin tentang Makanja secara keseluruhan, ada produksian di situ, ada talent, kemudian ada teman-teman semua yang nge-produce. Industri kreatif lah di dalamnya situ. Industri kreatif yang baik adalah industri kreatif yang bisa berdampak ekonomi. Apakah ini sudah dirasakan oleh teman-teman Makanja? Kalau saya pribadi itu sebenarnya untuk komersil ya bahasanya. Jadi ada ini sih sebenarnya termasuk untuk apa? Gak apa-apa, tenang aja. Kita tim editingnya hebat semua di sini. Nanti kasih apa dulu gitu ya. Silakan. Udah ngeblank. Gimana kalau misalnya dampak ekonominya atau komersil tadi kalau katanya Kak Gustaf? Ya lebih menjanjikan sih. Karena alhamdulillah juga sekarang sudah bisa berbagi penghasilan ke teman-teman yang lain yang ngebantu kerja dari coaching, terus dari finance, terus teman-teman yang komposer gitu kan. Walaupun kita tempat kerjanya beda-beda, tapi kita maksudnya bisa saling berpenghasilan gitu. Walaupun ini satu project gitu kan. Walaupun kita beda lokasi gitu kan, kita masih tetap kerja bareng gitu. Ada prioritasnya di situ juga. Apa yang menjadi tantangan besar Kak Gustaf sebagai seorang director? Tantangannya ya kalau saya pribadi mungkin lebih kayak bertanggung jawab sih untuk ini ya, maksudnya udah ada kepercayaan dari klien gitu kan, seperti Orion, orang tua Orion kan berharap besar dari kami gitu kan. Jadi itu sih paling buat kita untuk gimana sih buat anak-anak ini lebih kreatif lagi gitu. Ya itu tugas kami semua gitu kan. Berarti tantangannya lebih dari dalam ya. Kalau dari luar pendapat orang misalnya kan kadang pasti adalah pendapat-pendapat yang bilang bikin apakah? Buang-buang waktu. Jangan nih. Cari pekerjaan yang lain. Wah, biasanya seperti itu. Dapat juga seperti itu. Iya, kadang sih ya. Cuman lebih kayak ya maksudnya kita yang aku rasakan ya lebih aku yang menjalanin kan selama itu saya jalaninnya ikhlas. Ya, hasilnya akan lebih memungkinkan gitu. Berarti ya udah ya, kalau misal orang lain mau ngomong apa juga tetap kita berkarya. Apa yang membedakan Makanja, musik-musik dari Makanja Musik gitu ya dengan yang lain? Kalau saya pribadi mungkin genrenya lebih kekinian sih kalau saya pribadi ya. Lebih ngikuti perkembangan gitu kan. Contohnya apa tuh? Kalau untuk tetap saya masukin tradisional tapi saya kemas dengan techno yang kekinian seperti Korean style kayak gitu kan. Oh, ada campuran-campuran itu juga ya. Terus saya juga ngegabungin kayak musik-musik Indonesian Timur ke Korean style juga kayak gitu sih. Lebih kayak inovatif aja. Nanti kalau misalnya mau denger ya silahkan nih, nanti abis ini keputar ya lagunya biar gak apa-apa editornya pusing. Kita balik lagi ke Kaya, kita ngobrolin Orion lagi soalnya Jihan tertarik banget sama Orion. Apakah Kak Aya juga yang nge-create mulai dari suara, tampilan? Kita dibantu sama Kak Yuda Hambali. Dia memang khusus ini koreo. Iya. Kalau dari segi outfit dan segala macamnya itu dari orang tua Orion sendiri. Oh, berarti memang peran orang tua di sini besar juga ya? Bekerja sama secara emosional. Kita sharing lah gitu. Oh, tetap sharing juga. Tantangannya apa, Kak Aya? Sebagai seorang manajer dan coaching? Ada drama-drama sih. Biasalah ya, drama ibu-ibu. Dan kadang anak-anak juga begitu. Kadang maunya begini, ada yang mau begitu. Tapi karena kalau udah meeting, udah
cerita berembuk semua, ada kesimpulan ya sudah dikasih jalan keluar. Oke. Tapi Kak sebagai manajer itu sering nggak sih kayak misalnya ngobrol sama Kak Gustaf, bagusnya bikin musik yang kayak gini. I mean kayak biasa ngobrol-ngobrol, kita ngobrol-ngobrol lepas gitu. Sering ngasih masukan-masukan juga atau mungkin pandangan-pandangannya Kak mungkin? Sering. Jadi biasa ada yang dikasih dari Kak Gustaf. Saya biasa protes dikit-dikit. Aduh. Oke. Ada protesnya ada ya. protesnya dikit-dikit. Tapi ini sehat dong Kak Gustaf ya kalau kayak gini ya. Betul. Jadi tetap sharing gitu. Sharing tim. Tetap sharing tim. Berarti sekarang di Makanja itu, di Makanja Musik itu ada berapa orang? 8 orang, berarti ada director, ada manajer, kemudian ada komposernya juga. Itu orang anak dari semua? Anak Sulawesi Tenggara semua atau ada yang dari luar? Ada yang dari luar juga. Ada yang dari luar. Berarti sistemnya online dong kalau misalnya. Iya. Gimana itu? Kayaknya tantangannya juga tersendiri deh. Jadi memang ada jadwal di kami tuh setiap seminggu sekali kita ada meeting, meeting virtual. Gitu. Jadi ada meeting virtual. Berapa orang yang dari luar Sultra? 2. Oh, 2 orang. Berarti memang mostly kebanyakan Sulawesi Tenggara ya. Gimana pendapatnya Kak Gustaf? Kita tanya dulu nih, pendapatnya Kak Gustaf ya tentang musisi Sulawesi Tenggara seperti apa? Atau lagu-lagu yang sekarang ada di Sulawesi Tenggara yang diproduce sendiri di sini? Udah lebih ini sih kalau saya pribadi ya udah lebih maju sih. Maksudnya sekarang udah berkembang, udah ada. Kalau saya pribadi udah ada ciri khasnya juga gitu kan untuk Sulawesi Tenggara sendiri. Karena kalau di Manado kan emang udah ada musik tanahnya gitu kan, jadi ada ciri khas. Betul. Terus kalau di Sulawesi Tenggara ini Makanja ini ingin terlibat untuk membangun citra musik khas Sulawesi Tenggara juga gitu kan, untuk diperkenalkan di nasional gitu. Oke. Musik khas Sulawesi Tenggara kayak seperti apa kalau dari Kaya sendiri? Kalau musik khas Sulawesi Tenggara sebenarnya tergantung bagaimana kita punya kreativitas sih. Nggak terlalu terpatok juga lebih ke ini, lebih di mixing gitu. Ada unsur-unsur kekiniannya juga mungkin ya. Terus tapi tanpa melupakan unsur lokal kita juga, karena ini salah satu cara untuk memperkenalkan juga kan musik-musik dan juga musisi. Jangan cuma karyanya tapi orang-orang di balik karya itu loh. Aduh Kak Gustaf, Kak Aya, kalau zaman sekarang kita nggak show off, aduh. Enggak ya? Bener nggak Kak Gustaf? Sebagai director gimana memandang itu? Bener nggak kayak orang di belakang layar, stay di belakang layar, kayaknya zaman sekarang enggak deh. Iya. Harus bisa show off. Iya, karena di Makanja sendiri juga tadi ada produser, ada arrange semua segala macam, itu mereka bisa buat lagu dan orang-orang tuh sebenarnya harus tahu gitu ya. Apa yang teman-teman dari nanti Sobat RRI yang nonton itu, apa yang teman-teman atau Sobat RRI itu harus tahu dari Makanja? Ya lebih ke musiknya sih. Musiknya lebih kekinian gitu kan. Maksudnya kita mencoba untuk easy listening untuk ke teman-teman pemuda-pemuda untuk ikut andil untuk berkarya gitu. Ikut andil dalam berkarya. Kalau permasalahan sekali lagi, again, kalau untuk di komersil nggak ada permasalahan Kak Gustaf? Wow, karena kan biasanya yang menjadi permasalahan itu ya, maksudnya tentang komersilnya dan segala macamnya. Tapi kalau dari Makanja? Kalau dari Makanja sih, ya ini, jadi kalau saya pribadi sih, sekarang tuh udah lebih mudah sih dibanding era dulu ya, era dulu. Kalau sekarang tuh berkarya dan sekarang tuh sudah ada platform juga untuk lisensi kan. Jadi kita nggak perlu cover lagi, kita udah bisa berkarya gitu kan. Itu berkarya sendiri, terus udah ada yang ngebantu ngedirect juga untuk lisensinya gitu. Jadi kita nggak asal. Lisensi gimana? Lisensi kalau saya pribadi, kami kan sudah punya sendiri dan kebetulan saya dapat informasi juga dari RRI ya, udah menyediakan itu. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya karya udah bisa berkarya sendiri tanpa cover-cover lagi gitu.
Luar biasa. Iya betul ya. Jadi saat podcast ini direkam gitu dan saat tayang, RRI itu lagi kerjasama dengan Nada Bumi ya untuk membantu musisi-musisi daerah gitu ya, untuk memperkenalkan musik teman-teman Sulawesi Tenggara khususnya itu di Indonesia. Sabang sampai Merauke harus mendengarkan lagu kita gitu. Dibantu juga untuk royaltinya, lisensinya karena biasanya yang bikin ribet tuh di lisensi. Kak Gustaf waktu apa namanya yang 2 tahun itu yang pengurusan lisensi itu sulit atau seperti apa? Prosesnya sih, kalau sulitnya nggak terlalu sulit juga, cuma prosesnya lebih ke waktu aja. Waktu aja. Waktu aja. Apa aja sih Kak sebenarnya yang diperlukan dalam pengurusan seperti itu? Lebih ke legalitas, legalitas kan kalau untuk di label saya sendiri tuh legalitas. Kalau untuk singer tuh sebenarnya lebih kayak branding aja, branding dulu, terus karyanya emang benar punya sendiri gitu kan, karya sendiri itu sih yang lebih penting. Dan setelahnya itu ya proses waktunya. Proses waktunya sebenarnya nggak ada yang sulit ya, cuman mungkin emang butuh waktu aja gitu. Ya. Sekarang total Kak Gustaf sudah berapa karya yang ditelurkan dari Makanja Music ini? Kalau untuk single tuh udah total ya, single tuh sudah 17, album 2. 17, album 2. Dari zaman Covid. Kalau 2 tahun ini mungkin sudah satu album yang di jalan ini sudah 1 album, terus ada sampai 17 single juga. 17 single. Jihan boleh 1 ya, 18 nanti jadinya ya. Tetap pokoknya ada kesempatan masuk aja gitu. Nah, tadi sempat Jihan dengar percakapan juga, katanya ada yang akan debut lagi. Kalau Orion cewek-cewek, yang akan debut ini yang cowok-cowok. Kayak coba Jihan ini dulu kayaknya harus dari manajernya dulu nih, spillnya gimana nih? 5 orang cowok. Bang Madin, cowok. Jerry, Aden, ya bisa beli, ya bisa. Boy band mereka, oke. Anak-anak SD semua. Anak SD, 5 cowok. Itu sekarang sudah sampai tahap apa nih sebelum debutnya? Kita masih latihan dan masih proses single pertama. Masih latihan sih. Masih latihan. Lagi kita masuk ke ruang rekaman. Ruang rekaman. Apa tantangannya nih? Sekarang yang lagi menggarap boyband ini, pasti kan beda ya? Iya. Dari segi usia, terus cowok-cowok ini biasanya. Cowok itu lebih aktif. Nah itu dia, itu gimana? Kaya juga yang handle atau? Saya juga dibantu sama coach Leginda Hadir, iya dari tim. Jadi kita gantian. Jadi dia yang banyak handle karena saya masih fokus ke Orion. Tapi saya bantu juga. Jadi pas finishingnya aja. Oh pas finishingnya. Apa yang beda menghandle Orion dan nanti nih yang akan debut? Lebih sulit memang. Lebih sulit memang ya. Energinya itu lebih full gitu. Masih ini kejar-kejaran, lari-lari. Aduh penasaran. Ada ininya nggak kayak Kak Gustaf, maksudnya kayak timeline kapan kira-kira debutnya? Debutnya tuh bulan Juli. Bulan Juli? Juli ya. Berarti bulan depan dong? Bulan depan. Oh wow, ini kita tunggu ya. Namanya udah bisa di-spill apa belum sih? Boleh di-spill, silakan namanya. Ya, namanya itu Cartens Boys. Cartens Boys. Kenapa? Aduh, ini sebelum ada boybandnya jangan tanya dulu nih. Kenapa tuh? Ya terinspirasi dari gunung tertinggi di Indonesia sih, Seven Summit di dunia ya. Oh, oke. Jadi ya kita pengennya dia yang tertinggi lah. Amin, semua amin yang paling serius ya guys ya. Untuk Orion sama ini yang akan debut juga nanti di bulan Juli, walaupun sekarang lagi proses latihan terus, proses kejar-kejaran terus ya. Nah kalau misalnya ke Kaya dulu, Kaya manajer, coach juga, itu kan pasti ribet ya. Terus belum lagi dengan pekerjaan yang lain mungkinnya gitu. Kehidupan pribadi, cara bagi waktunya seperti apa Kaya? Kalau saya jadi Kaya kayak stop dulu, nggak usah gitu ya. Kalau misalnya Kaya seperti apa? Gimana ya, pas kalau untuk keseharian kan saya ngantor, jadi ngantor pagi sampai sore jam 5, kadang juga ada tambahan lembur, jadi sampai Jumat, Senin sampai Jumat. Terus Sabtu Minggu itu, karena kan libur, jadi saya manfaatkan untuk bisa ini. Dari Orion gitu. Nggak pusing Kaya? Sedikit pusing, makanya sempat kemarin nangis capek ya Kak Gustaf ya.
itu manusiawi dong ya. Maksudnya Iya, kita merasa capek, lelah, burn out seperti itu manusiawi dan kayak mengeluarkan itu emosinya melalui tangisan. Iya. Kayak gitu. Bang Madin, gimana sih nih? Tahu nggak kalau misalnya kayak nangis? Aduh julid ya. Aduh, tapi berarti penting ya menjaga emosional juga saat bekerja, kemudian juga bagaimana membagi waktu. Me time kayak ngapain? Lebih banyak apa ya, sama keluarga juga. Oh, lirikan udah sambut banget. Berarti me time-nya lebih ke keluarga gitu ya. Karena suami juga selalu mendukung. Hidup ketua timku. Iya, memang support system itu penting ya, Penting kayak ya. sekali. Jadi support system number one suami dong. Iya. Mikir kayak suami nggak ya gitu. Kalau Kak Gustaf gimana Kak Gustaf di tengah kesibukannya segala macam, gimana untuk membalancekan nih antara kehidupan pribadi, kehidupan pekerjaan, kesehatan, jiwa, mental kita. Ini benar kan harus kita jaga. Ini kayak gimana? Kalau saya sih lebih apa ya? Saya kan selalu mencintai pekerjaan saya. Oke. Jadi saya nggak pernah memikirkan untuk saya harus prioritas kayak yang mana. Oh, ya? Saya jalani aja gitu kan. Kak Gustaf nggak pernah burn out gitu kayak misalnya saya juga waktu itu pernah ya kayak saking lelahnya gitu dengan segala tuntutan pekerjaan dan segala macam sama kayak Kak Aya sampai nangis gitu. Kak Gustaf pernah merasakan burnout mungkin yang kayak gitu? Nggak sampai nangis tapi apa gitu? Pernah. Pernah sih cuman tapi nggak maksudnya, tapi ya lebih kayak ya udahlah maksudnya di ini aja maksudnya di relaxin aja. Jadi kayak coba untuk maksudnya mencoba untuk menyibukkan diri lagi kalau merasa kayak di titik terendah gitu kan. Coba lebih sibuk aja lagi gitu. Oke. Ini bisa kita pakai juga tipsnya sebenarnya. Jadi ketika kita ngerasa down gitu, mungkin kita bisa cari hal-hal lain. Kalau kayak Kak Gustaf tadi, cari lagi lah kegiatan dan kesibukan lain supaya kita tidak merasa tersudutkan. Kalau kayak tetap support sistemnya lah yang dicari gitu ya, dengan nangis-nangisnya, tapi tetap ada support system yang mendukung. Itu sangat penting ya untuk menjaga kesehatan diri, kesehatan mental kita di tengah pekerjaan yang numpuk. Oke, ini kita mau nanya-nanya juga ya di suasana hari ini mau apa ya? Coba aku lihat dulu yang tadi sudah dikirimkan sama PA kita yang tercinta, ada Nyonya Linsa ya. Jadi Kak Aya dan Kak Gustaf kita punya pertanyaan. Jadi nanti Kak Aya sama Kak Gustaf itu jawabnya bersamaan di hitungan ketiga. Nanti Jihan hitung 1, 2, 3. Kak Aya, Kak Gustaf jawab. Oke, sampai sini paham? Regu A, regu B? Paham ya? Tapi nggak ada di briefing tadi. Apa? Nggak ada di briefing. Memang kita ini temanya kaget ya, tiba-tiba. Oke, siap? Siap. Pertanyaannya mudah-mudah kok. Silahkan dipilih. Lirik puitis atau lirik to the point? 1, 2, 3. To the point. Ya, ke depan. Cepatnya. Baru mau jawab. Ya, to the point. Kenapa to the point? Lebih suka belak-belakan aja. Iya, spontan. Oh, lebih suka yang spontan. Uhuy, ya. Lama reaksinya lama, penonton kita lama. Ulang, spontan. Nah, gitu. Selanjutnya ya, solo atau kolaborasi? 1, 2, 3, solo. Kolaborasi. Oke, 2 jawaban. Dari Kak Gustaf dulu, kenapa kolaborasi? Lebih berwarna sih. Lebih berwarna. Harmoni. Kalau dari Kaya? Lebih bisa mengekspresikan diri sendiri. Lebih suka apa ya? Takut tenggelam aja. Waduh, pakai pelampung dulu. Jadi lebih suka bersolo karena bisa bebas aja berekspresi. Selanjutnya, ini mungkin tapi jangan tanya dulu, Kak Aya pernah menulis lagu atau apa? Menulis puisi. Wow, menulis puisi. Wah, luar biasa lah itu. Oke, Jihan ke pertanyaan yang lain dulu aja ya. Kalau gitu, rekaman pagi atau rekaman tengah malam? 1, 2, 3. Tengah malam. Kenapa ini tengah malam? Zaman-zamannya tidur loh itu, Kak. Iya, Kenapa? karena lebih tenang suasananya. Oke. Nggak ada kebisingan, terus lebih bisa lebih apa ya? Diresapi. Oh, lebih rasa. Hening kan suasananya. Oke. Dan saya juga dapat referensi itu di jam-jam malam itu.
Oh ya, katanya orang-orang tuh lebih produktif, biasanya ada ilham, secercah ilham apa segala macam ya. Nanti dieditin ya, secercah ilham datang ke sini ya. Ilham ya, bukannya ilham ya, ilham ya. Ilham ya. Jadi adanya tengah malam katanya gitu. Referensinya di situ. Kak Gustaf juga ngerasain yang sama. Oke. Selanjutnya, studio atau live session? 1, 2, 3. Live session. Studio, live session. Ke studio dulu, kenapa studio? Biar bisa typing sih sebenarnya. Memang ini ya, orang-orang belakang layar gitu ya, yang nge-produce. Kalau yang ini yang memang tampil. Ya kan? Jadi suka ketemu sama orang banyak. Oke. Selanjutnya, nada dulu atau kata dulu? 1, 2, 3. Ya Allah, ya Allah. Nggak apa-apa, kata dulu. Kalau Kak Gustaf, nada dulu. Nada dulu berarti. Karena? Iya, gimana ada nada kalau nggak ada kata. Quotes ya dipotong ya itu ya, biar kita FYP. Gimana mau ada? Gimana kalau gimana nggak mau ada nada kalau nggak ada kata? Kalau dari Kak Gustaf? Ya, kalau saya pribadi feel-nya dulu sih, feel-nya dulu terus kata-kata tuh. Di sini memang kita melihat ya perbedaannya antara orang belakang layar yang nge-produce sama yang memang banyak ketemu orang, harus menghandle orang, harus tampil gitu ya. Dan yang terakhir, cover lagu atau lagu original? 1, 2, 3. Original. Karena Makanja juga membuat original. Oke, tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Harapannya untuk Makanja apa nih, Kayak? Semakin banyak teman-teman yang tahu bahwa kita Makanja Musik ini punya wadah buat kalian semua yang mau bisa punya karya dan kita bantu sampai proses pembuatannya. Pokoknya jangan ragu, hubungi kita ke Makanja. Oke. Kalau dari Kak Gustaf? Ya, semoga diterima di masyarakat dan kami berharap juga selalu disupport, entah itu pemerintah sama teman-teman, dan ya kami akan selalu beri yang terbaik untuk semua pendengar. Oke, yeay. Jihan, terima kasih banget nih sudah bisa ngobrol-ngobrol sama Kaya sama Kak Gustaf juga. Jadi tahu ternyata di Sulawesi Tenggara ada nih yang bisa ngebantu kita gitu ya. Mungkin yang ingin berkarya tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi Kak Gustaf, kalau misalnya saya nih mau bikin lagu, terus abis itu bawa nih cerita, Kak Gustaf saya tuh maunya bikin lagu yang begini dari kisah ini. Itu bisa nggak di-elaborate? Bisa. Bisa ya? Easy itu. Oh easy, oh my god. Ya, jadi harus berdekatan dulu, ditahu dulu karakter suaranya, terus dibuatkan notasinya. Jadi harus lagu dengan singer itu harus balance. Oh, harus balance. Boleh request genre juga kayaknya. Bisa. Mulai mikir genre apa ya? Tapi mulai tegang ya. Mulai tegang kayak ayah ini nggak ada di brief tahu ya. Tapi intinya semua bisa dibantu sama teman-teman dari Makanja Music juga. Jadi untuk seluruh teman-teman yang ada di Sulawesi Tenggara yang ingin berkarya, pengen nyanyi gitu ya, cuman masih bingung mau dibantu sama siapa, teman-teman mana, silakan ke Makanja Music. Instagramnya di mana? Makanja Musik. Makanja Music. Kalau Instagram pribadi dari Kaya? Boleh. Di mana? Dia Zoraya Faki. Dia Zoraya Faki, Kak Gustaf? Gustaf Nibe. Ada yang pakai TikTok? Ada. Ayo kita statue dulu. Oke. Langsung bingung semuanya, Oke, kenapa sih semuanya tegang banget. Oke, Kaya sama Kak Gustaf, terima kasih sudah hadir di podcastnya RRI Kendari. Nanti kalau misalnya kita pengen ngobrol-ngobrol lagi boleh ya? Boleh. Kayak latih suara Jihan dong, mungkin apa sih dasar-dasarnya dulu? Coba kalau lagi coach gitu, apa dasar-dasarnya? Dasar laut, Kak. Dasar laut ya. Tapi gimana pemanasannya? Ajarin Jihan dong sedikit. Boleh kalau dari. Siap-siap ya, kuping kalian terberkati semua ya. Coba. Kita latihan dari mulut dulu agar kalau orang nggak mulut biar lebih ini ya. Relax. Lebih relax. Iya. A I U E O. Iya, Oh ya. betul. Sama ya, kita kayak penyiar ya. Ada pemanasan kayak gitunya ya, lion face kayak gitu-gitu. Iya, Oke. terus kayak nafas. Gitu, kita harus kayak tahan dari pakai diafragma. Oh ya, lulus kalau Jihan itu bisa. Yang kalau misal dari pita suara apa yang harus dipersiapkan? Bang Madi udah ketawa.
Apa mungkin kayak apa sih namanya kalau kayak gitu? Solmisasi apa sih? Iya, solmisasi. Iya, ada juga yang kayak gitu. Ayo dong Kak, satu kasih tahu ke Jihan kayak apa yang harus dilatih gitu. Yang penting tahu nada dulu aja ya Kak. Oh, yang penting nggak buta nada ya? Tahu nada, iya, betul. Itu dulu ya? Iya, karena kalau sudah nggak bisa ini nada, agak susah sih, tapi tetap dibantu supaya dibiasakan kupingnya. Oh, oke. Kalau gitu Jihan akan sering dengar lagu-lagu dulu dari sekarang ya, biar nggak buta nada gitu ya. Dan untuk Sobat RRI, sekali lagi kalau pengen punya lagu, silakan ke teman-teman Makanja juga. Silakan dengar produksian dari Makanja. Di mana bisa didengarnya? Di Spotify atau di mana? Spotify ada. Di Spotify, dan pastinya ada di RRI Kendari ya untuk Orion ya. Ada, silakan di request aja. Dan yang terdekat apa nih? Ada proyek udah apa? rilis tuh Sepupu Kuji. Sepupu Kuji. Sepupu Kuji ini ya sebuah frase, sebuah kata ya, dimana kalau misalnya di Kendari ya khususnya, siapa itu? Kok dekat siapa? Enggak, sepupu Kuji. Nah, padahal sepupu dari mana nih? Kayak gitu ya. Itu udah rilis belum? Sudah proses ini. Sudah proses. Sudah bisa didengarkan di RRI, boleh didengarkan nanti. Oke. Kapan rilis? Pembuatan video klip lagi, terus gimana? Daftar lisensi. Lisensi. Tapi udah jadi, udah rilis. Udah rilis. Harus ada di RRI. Yang nyanyi siapa dong? Kasih tahu dong, spill dong. Kami berdua. Iya, makanya itu saya bilang di spill sekali lagi, siapa yang nyanyi? Ayah dan Gustaf. Ya, Sepupu Kuji ya. Sepupu Kuji nanti bisa didengerin juga di RRI Kendari ya. Kalau gitu kita udah harus pamit ya. Terima kasih Kak Aya sama Kak Gustaf. Mungkin besok-besok saya akan datang ke Makanja untuk dibikinkan lagu gitu ya. Dan untuk Kak Aya siap-siap melatih suara saya. Dan pastinya Sobat RRI, terima kasih sudah menyaksikan podcast RRI di hari ini ya. Nantikan untuk di episode-episode selanjutnya obrolan-obrolan menarik pastinya hanya di podcast RRI. Jihan pamit, sampai jumpa, dadah.